Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membicarakan tentang barisan dan deret geometri. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan nanti kalian bisa menentukan, menganalisis, menghitung, bahkan menyelesaikan masalah kontekstual, serta membuat sebuah barisan dan deret geometri dengan baik dan benar. Banyak sekali aplikasi dari barisan dan deret geometri ini pada bidang biologi, seperti pada pembelahan pada bakteri, kemudian pada bidang ekonomi, ada anuitas, ada bunga majemuk, ada pertumbuhan, kemudian pada bidang ekonomi, ada juga peluruhan pada zat kimia, ataupun bahkan pada fisika yang terjadi pada bandul ini. Banyak sekali. Pada materi sebelumnya tentang barisan dan deret aritmatika, kita sudah membahas tentang perbedaan antara barisan dan deret. Kita ulang lagi ya. Barisan adalah sebuah urutan bilangan yang memiliki karakteristik atau pola tertentu yang biasa dituliskan dalam bentuk U1, U2, U3, dan seterusnya. Sedangkan pada deret adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan yang disimbolkan dalam SN atau ditulis dalam bentuk U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Pada bidang barisan dan deret geometri ini, hal yang unik daripada barisan dan deret geometri adalah tentang R. Apa R itu? R adalah rasio. Kalau aritmatika dulu adalah beda, yaitu selisih, beda, B. Sedangkan pada geometri, karakteristik dari barisan dan deret geometri adalah terletak pada nilai R-nya, yaitu rasio. Karena rasio adalah perbandingan atau pembanding, maka R ini didapatkan dari perbandingan dari suku-suku yang berdekatan, yaitu U2 dibagi U1 memiliki nilai yang sama dengan U3 dibagi dengan U2. Diberikan kasus seperti ini, sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Kita bisa mengilustrasikan seperti ini ya. Ada bola dari ketinggian 4 meter. Kemudian dipantulkan kembali setinggi 3 meter dan seterusnya. Nah, setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut akan memantul 3/4 kali dari ketinggian sebelumnya. Maka kita bisa mengilustrasikan seperti ini. Kalau di sini berarti nilai A-nya adalah 4. Ini adalah suku yang pertama. U1 adalah A. Kemudian U2 di sini adalah ketinggiannya adalah 3/4 dari ketinggian semula. 3/4 dari ketinggian semula. Sedangkan U3-nya di sini adalah 3/4 dari ketinggian semula juga. Semulanya berarti 3/4 kali 4. Maka untuk mendapatkan U4 adalah 3/4 dari ketinggian semula, yaitu ini ya. Ini adalah semulanya, kita bisa tuliskan. Kalau perkalian bisa kita buka seperti ini. Berlaku sifat asosiatif ya. Nah, kita bisa tuliskan juga seperti ini. Maka, coba kita lihat. Adakah sesuatu yang sama dari sana? Betul, ada 3/4-nya ya. Ada 3/4-nya ini yang sama. Inilah yang kita sebut sebagai rasionya, pembandingnya. Kalau tadi disebutkan bahwa yang disebut rasio pembanding adalah U2
dibagi dengan U1 memiliki nilai yang sama dengan U3 dibanding U2. Kita lihat ya, kalau U2-nya di sana adalah 3, U1-nya adalah 4, maka R-nya di sini adalah 3/4. Kalau U3-nya di sana adalah 3/4 kali 3/4 kali 4. Ini U3 yang kita tulis di sini ya. U2-nya adalah 3/4 kali 4. Kalau kita sederhanakan, hasilnya adalah 3/4 juga. Jadi, rasionya sudah sama. R-nya yaitu berapa? Betul, 3/4 ya. Atau bisa kita tuliskan di sini. Kita kaitkan dengan nilai A-nya. A-nya adalah 4, maka R-nya adalah 3/4. Kita bisa tuliskan bahwa ini adalah A kali R. Kalau yang ini perkalian, ingat, berarti ini R kali A, atau bisa ditulis menjadi A kali R pangkat 2. Maka ini bisa ditulis menjadi berapa? A, R, pangkat 3. Lihat polanya. Ketika U4, pangkat R-nya berapa? 3. Kalau U-nya 3, maka R-nya di sini pangkat berapa? 2. Maka kita bisa mendapatkan bahwa UN sama dengan, betul, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ini adalah UN atau suku ke N pada barisan geometri. Pada barisan geometri ya. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa rumus suku ke N pada barisan dan deret geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1, di mana UN adalah suku ke N, lalu A-nya adalah suku yang pertama, lalu R-nya adalah rasio, yaitu perbandingan suku yang berdekatan, dan N-nya adalah banyak suku. Kalau diberikan kasus seperti ini, 4,3,9/4 dan seterusnya di sini, diminta adalah tinggi bola dengan lantai yang memantul ke 6. Artinya apa? Berarti kita mencari nilai dari, betul, U6. Ayo, kalau U6 berarti berapa? A, R pangkat 5. Nah, kita lihat. A-nya berapa? 4 ya. Ini adalah A-nya. Maka R-nya siapa? Perbandingan suku yang berdekatan, yaitu U2 dibanding U1 atau U3 banding U2, dan seterusnya. Maka kita buat di sini adalah U2-nya 3, U1-nya adalah 4. Maka di sini R-nya adalah 3/4. Kita bisa tuliskan di sini A4, R-nya adalah 3/4, kita pangkatkan 5. Ingat ya tentang eksponen, di mana kalau seperti ini, pangkat 5-nya bisa masuk pada sendiri-sendiri di sini, menjadi 3/4/4/5. Kita sederhanakan, kita coret antara ini, dia jadi pangkat 4 ya. Ingat eksponen. 3/5/4/4. Kalian bisa menuliskan seperti ini saja, atau kalian bisa menyelesaikannya. Berapa 3/5 adalah 243, sedangkan 4/4 adalah 256. Bisa ya menghitung perpangkatannya?
Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Jika tali yang paling pendek itu adalah 10, tali yang paling panjang adalah 160, maka tali yang diurutkan ketiga yang memiliki panjang. Nah, kalau kita bisa mengilustrasikan kasus ini seperti ini ya. Paling panjang ada di depan. Berarti yang panjang ini adalah 160 dan yang paling pendek berarti ada di belakang di sini. Ini adalah 10. Nah, jika tali panjang tadi berdasarkan urutan paling panjang yang ada di depan, maka yang ketiga ini berapa? Karena di sini sudah jelas bahwa dia membentuk geometri, maka kita bisa langsung bahwa kita anggap A di sini adalah 160, kemudian yang 10 adalah U, 5 adalah 10. U5 siapa? AR pangkat 4. Nah, sekarang yang diminta adalah siapa? Ditanya adalah U yang ketiga. Siapa U yang ketiga? U ketiga adalah AR pangkat 2. Kita cari ya. Apa yang harus kita lakukan dulu? Kita mencari siapa? Betul, R-nya ya, karena A-nya sudah diketahui. Maka dari yang diketahui AR pangkat 4 sama dengan A-nya 160, R pangkat 4-nya belum kita ketahui, nilai AR pangkat 4 sendiri adalah 10. Maka R pangkat 4 di sini, ini karena perkalian pindah jadi pembagian menjadi 1/16. Maka kita mendapatkan R pangkat 2-nya berapa? Akar ya. Akar dari 1/16 berarti 1/4. Kalian bisa mencari R pangkat 2-nya di sini saja. Atau kalian bisa mencari nilai R-nya langsung dengan akar 4 dari 1/16, yaitu 1/2. R-nya adalah 1/2 atau R-nya R pangkat 2-nya saja yang kalian cari. Apa alasannya hanya langsung bisa kita menggunakan R pangkat 2 langsung tanpa mencari nilai R? Betul, karena yang diketahui yang ditanya adalah R pangkat 2. Kita langsung saja mencari nilai R pangkat 2. Tapi jika itu tidak memungkinkan, kalian bisa mencari nilai dari R-nya. Maka di sini U pangkat 3 sama dengan AR pangkat 2 sama dengan A-nya 160, R pangkat 2-nya 1/4. Maka di sini sama dengan 40. Maka panjang yang tali ketiga adalah 40 cm. Selanjutnya kita berbicara tentang deret. Sama dengan deret aritmatika, bahwa yang disebut deret adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan. Jika di sini ada SN, U1 adalah A, maka U2 adalah AR, U3 adalah AR pangkat 2, sedangkan UN-nya adalah AR pangkat N-1. Maka kita bisa menuliskan bahwa SN di sini adalah A plus AR plus AR pangkat 2, hingga kita bisa menuliskan menjadi AR pangkat N-1. Jika pada deret ini kita kalikan dengan R, artinya apa? Artinya berarti R
kali Sn di sini. Kalau ruas kanan kita kali R, maka ruas kiri pun semuanya harus kita kali R. Menjadi R kali A. Kalau ini kalikan R menjadi R-nya pangkat 2 ya. Kemudian kalau ini menjadi R-nya menjadi pangkat 3. Maka logikanya kalau AR pangkat N-1 kita kalikan R menjadi berapa? Betul, AR pangkat N. Coba kita amati dari barisan ini. Apakah ada yang menarik di sana? Deret ini akan memiliki nilai yang sama, yaitu siapa? Ada AR di sini, ada AR juga di sini. Ada AR pangkat 2, ada AR pangkat 2 di sini. Logikanya sama ya. Di sini pasti juga ada ada AR pangkat 3. Ada AR pangkat 3. Maka ketika di sini ada AR pangkat N-1 sebelum pangkat N, menjadi di sini pasti ada AR pangkat N-1 di sini. Nah, agar kita bisa menyederhanakannya, maka kita bisa mengurangkan. Jadi, ini dikurangkan nilainya biar lebih sederhana. Coba kita kalau kurangkan menjadi apa? Sn dikurangkan dengan R kali Sn. Sama dengan A dikurangkan, nggak ada A ya. Jadi kita tulis aja A di sini. AR dikurangkan dengan AR. RA sama dengan AR ya. Maka ini habis ya. AR pangkat 2 dikurangkan AR pangkat 2. Ini juga habis. Maka ini juga pasti habis. Ini juga pasti habis. Maka tinggal siapa di sini? Tinggal dikurangkan dengan AR pangkat N. Maka di sini A-nya boleh keluar. Tinggal 1 min R pangkat N. Dan Sn-nya di sini juga boleh keluar menjadi 1 min R. Boleh keluar kenapa? Karena ada unsur yang sama ya. Kalau ada unsur yang sama, kita bisa mengeluarkannya. Nah, karena yang mau kita cari adalah nilai daripada Sn, maka 1 min R ini kita bisa pindah karena perkalian menjadi pembagian. 1 kali 1 min R pangkat N dibagi menjadi 1 min R. Nah, dapatlah kita rumus yang ini. Nah, rumus ini kita buat sebagai rumus daripada deret geometri. Rumus ini berlaku ketika nilai daripada R-nya harus kurang dari 1. Maka sebaliknya, bagaimana ya kira-kira pembuktian untuk R yang lebih dari 1? Kalau ini kurang dari 1, kalau lebih dari 1 logikanya seperti apa? Betul sekali. Posisi daripada R kali Sn-nya kita balik. Menjadi seperti apa? Bentuknya akan menjadi seperti R kali Sn yang atas, kemudian yang bawah adalah Sn. Kalian bisa melanjutkannya ya. Maka di sini, ini yang kita sebut sebagai rumus suku ke N untuk geometri, di mana ini adalah deret naik ketika R-nya lebih besar dari 1. Dan ingat, R-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa R-nya tidak boleh sama dengan 1? Nah, kalau R-nya sama dengan 1, penyebut sama dengan 0, bisa tidak dibagi? Tidak bisa ya, maka syaratnya R-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan kalau deret turun sebaliknya, yaitu R-nya yang kurang dari 1. Dan tetap bahwa R-nya tidak boleh sama dengan 1.
di mana Sn adalah jumlah suku ke N, A adalah suku yang pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Diberikan kasus ini tadi, yang diminta sekarang menjadi berbeda, yaitu yang diminta sekarang adalah panjang tali semula. Berapa panjang tali semulanya? Maka di sini, kalau tadi kita dapatkan bahwa A-nya adalah 160, R-nya tadi kasus ini berapa tadi? R-nya adalah 1/2 ya tadi. Maka yang diminta adalah S yang betul. S yang kelima, karena ada 5 bagian tadi. Maka rumus yang kita pakai yang mana? Deret naik ataukah deret turun? Betul, deret turun ya. Karena nilai R-nya di sini kurang daripada 1. Maka kita menggunakan deret turun, yaitu A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kita masukkan A-nya adalah 160, 1 min 1/2, N-nya adalah pangkat 5. Ingat, pangkatnya pada R-nya saja, 1 min setengah. Kita hitung nilainya. Kalau di sini, kita bisa tuliskan di sini 160 dikali 1 min berapa? 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. 1 dikurangi setengah berapa di sini? Setengah ya. Ingat, diperkan lagi berarti artinya apa? Betul, artinya dia dibalik ya. Posisinya berarti menjadi 160 kali 2. Sedangkan yang dikurung ini, samakan penyebutnya. 1 itu artinya apa? 32 per 32. Dikurangkan dengan 1/32. Menjadi berapa? Di sini 160 kali 2, kali di sini 31 dikurangi 1 menjadi 31/32. Kita bisa sederhanakan di sini ya. Ini adalah berapa? 10. Maka di sini menjadi 310. Mudah ya? Deret geometri tak hingga. Sekarang kita akan berbicara tentang deret geometri yang tak hingga. Apa yang tak hingga itu? Adalah suatu deret geometri dengan banyak sukunya yang tak berhingga. Kita bisa menuliskan seperti ini. Kalau tadi kita berbicara Sn di sini, ada batasannya hingga plus UN, seperti itu. Tapi pada kasus tak berhingga, dia tidak berhingga, tidak ada batasannya. Maka di sini N-nya ini tidak lagi kita tulis N, tapi kita tulis S tak hingga. Ini adalah simbol dari deret geometri tak hingga. Kalau tadi kita punyai bahwa Sn itu sama dengan AR pangkat N-1 dan seterusnya ini, di mana kasus ini berlaku ketika nilai R-nya lebih besar dari 1. Dan jika kita menggunakan rumus untuk Sn kali sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R ketika nilai R-nya apa? Kurang dari 1. Nah, pada deret geometri tak hingga ini, kita lakukan pendekatan pada nilai nolnya. Maka akan didapatkan bahwa deret geometri dengan R yang lebih besar dari 1 ini tidak dapat dihitung. Maka kita sebut sebagai deret divergen. Sedangkan pada yang kedua, di mana R-nya yang kurang dari 1, antara min 1 dan 1 kita bisa menghitungnya dengan nilai limitnya atau nilai pendekatan untuk nolnya adalah bernilai 0. Maka kita sebut sebagai deret konvergen. Karena pada kasus ini bernilai konvergen,
di mana nilai pendekatannya untuk rasionya, untuk pendekatan mendekati 0 adalah 0, maka kita mendapatkan rumus deret tak hingga adalah A/1 min R. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa pada deret geometri tak hingga, S tak hingganya sama dengan A/1 min R, di mana S tak hingga adalah jumlah yang tak hingga, kemudian A-nya masih sama, R-nya juga masih sama, yaitu tentang rasio. Jika diberikan kasus seperti ini, ada sebuah persegi yang memiliki panjang sisinya 10 cm. Kita bisa gambarkan bahwa panjang sisinya ini adalah 10. Ini adalah 10. Kemudian, di dalam persegi yang besar terdapat persegi yang lain, di mana sisinya ini tepat pada titik sudutnya, tepat pada tengah-tengah daripada sisi yang lainnya ini. Seperti ini kita gambarkan. Maka logikanya kalau ini tepat separuhnya, berarti ini berapa ukurannya? 5 ya? Nah, kalau di sini 5, ini sebagai apa nih? Betul, sebagai diagonal sisi. Rumus diagonal sisi apa? 5/2. Nah, kalau di sini 5/2, untuk membentuk persegi yang baru lagi seperti ini, maka sisi yang ini berapa? Betul, 5/2 dibagi 2. Maka sisi pada persegi berikutnya adalah yang ini menjadi 5/2/2. Kita bisa menuliskan bahwa 1. Luas persegi yang pertama adalah 10 kali 10 sama dengan 100. Lalu, luas persegi yang kedua menjadi 5/2 kali 5/2 sama dengan 5 kali 5 di sini adalah 25. 25/2 kali akar 2 berapa? 2 ya. Berarti ini 25 kali 2 sama dengan 50. Lalu, yang berikutnya, luas persegi berikutnya adalah 5/2/2 di akar 2 lagi seperti ini ya. Dikalikan dengan 5/2/2 kali akar 2. Nah, ingat akar 2 kali akar 2 ini berapa nih? 2. Maka bisa kita coret seperti ini ya. Menjadi berapa? 5 kali 5 saja ya? 25. Dan seterusnya. Maka kita bisa menuliskan bahwa pada kasus ini susunan barisannya menjadi berapa? Menjadi 100, 50, 25, dan seterusnya. Maka kalau kita bisa melihat bahwa kita cek dia geometri atau tidak. Yang namanya geometri artinya apa? Punya rasio. Rasionya adalah 50/100, yaitu 1/2. Apakah nilainya sama dengan 25/50? Sama ya? Maka kita bisa mendapatkan nilai R-nya adalah 1/2. Nah, karena ini tak hingga, maka dia berbicara tentang deret geometri yang tak hingga. Maka S tak hingganya adalah A/1 min R. A-nya /100, 1 min, R-nya adalah setengah. Di sini 1 dikurangi setengah berapa? Setengah ya, maka 100/1/2. Dibalik menjadi 100 kali 2, sama dengan 200. Maka luas persegi yang terbentuk adalah 200 cm persegi.
Diberikan kasus seperti ini, diketahui 3 bilangan yang berbentuk geometri. Berarti sudah jelas kasus yang akan kita selesaikan adalah geometri. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 42 dan hasil kalinya adalah 512. Diminta adalah ketiga bilangan tersebut itu berapa saja. Maka di sini kita bisa menguraikan bahwa U1, U2, dan U3-nya adalah A, U2-nya adalah AR, U3-nya adalah AR pangkat 2. Diketahui bahwa penjumlahannya berarti AR pangkat 2 di sini kalau dijumlahkan menjadi 42. Sedangkan perkaliannya AR pangkat 2 di sini adalah 512. Kita lihat bahwa kalau perkalian, maka bisa kita tuliskan menjadi A pangkat 3, karena A-nya di sini ada 3, R-nya pangkat 3 sama dengan 512. Maka AR, karena dia punya pangkat yang sama, kita bisa menuliskannya seperti ini. Menjadi 512. AR-nya menjadi berapa? Akar 3 dari 512. Berapa? 8 ya. Kita bisa menuliskan bahwa kasus ini kita bisa kita ubah. AR-nya kita ganti 8. Plus AR pangkat 2 sama dengan 42. Maka A ditambah AR pangkat 2 di sini sama dengan 42 dikurangkan 8 menjadi 34. Nah, kalau dari sini kita ketahui bahwa nilai daripada karena AR-nya itu sama dengan 8, maka R-nya ini sama dengan 8 per A. Kita bisa ubah juga menjadi A sama dengan, tapi kenapa kita ambil yang R sama dengannya? Biar kita nggak ribet ya, karena yang diminta di sini ada R-nya cuma 1, gitu aja. Maka di sini kita bisa menuliskan berarti A ditambah A, R-nya menjadi 8 per A. Pangkat 2 di sini sama dengan 34. Maka di sini kita bisa menuliskannya A ditambah 64 per A. Kalau ini A pangkat 2, jadinya A-nya di sini bisa hilang. Tinggal 1 nilai A-nya sama dengan 34. Nah, biar tidak ada penyebut untuk nilai A-nya, maka kita bisa mengubahnya atau mengalihkan ke semua ruas dikalikan dengan A. Menjadi, kalau semuanya dikalikan dengan A, menjadi A pangkat 2 ditambah 64 sama dengan 34A. Atau kita bisa menuliskan A pangkat 2 dikurangkan 34A ditambah 64 sama dengan 0. Maka untuk mencari A-nya gimana? Betul, kita faktorkan ya. Berarti berapa? Berapa ya? 32 ya. 32 sama 2 di sini. Ini min, maka nilai A-nya sama dengan 2 atau A-nya sama dengan 32. Kalau kita ambil A-nya sama dengan 2, maka di sini R-nya sama dengan berapa? Sama dengan 4. Maka kalau R-nya 4, maka didapatkan nilai A-nya berapa? A-nya 2 ya. Kalau di sini kita ganti A-nya sama dengan 2 tadi, R-nya sama dengan 4. Maka barisan ini kita bisa tuliskan A-nya adalah 2. AR-nya tadi sudah dapat yaitu 8. Kemudian karena R-nya 4, maka AR pangkat 2 menjadi 2 kali 16, yaitu 32. Nah, ini
Ini adalah bilangan ketiga tersebut. Bisa 2, bisa 8, bisa 32. Nah, kalian bisa coba apakah sama ketika A-nya ini kita ganti 32. Lalu apa bedanya? Sama tidak? Kalau kita ganti A-nya menjadi 32. Kemudian apa bedanya? Menjadi latihan mandiri buat kalian agar kalian bisa mencobanya. Sama tidak nanti pada akhirnya? Ingatlah bahwa keberhasilan tidak datang begitu saja, tapi kita yang menjemputnya. Sampai jumpa!